Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kabar kalian hari ini dalam keadaan sehat selalu. Dan tak lupa marilah kita berdoa semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konflik dalam kehidupan sosial. Nah, untuk tujuan pembelajarannya diharapkan setelah membaca materi konflik dalam kehidupan sosial, maka siswa mampu menjelaskan pengertian konflik dengan baik. 2. Siswa mampu menjelaskan faktor-faktor penyebab konflik sosial dengan baik. 3. Siswa mampu menyebutkan jenis-jenis konflik dengan baik. 4. Siswa mampu menjelaskan akibat konflik sosial dengan baik. 5. Siswa mampu menjelaskan cara mengatasi konflik dengan baik. Oke, mari kita amati gambar berikut. Setelah mengamati gambar berikut, tentu muncul beberapa pertanyaan. Seperti siapa mereka, apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka bisa melakukan kegiatan tersebut. Nah, tentunya ini merupakan gambar ini merupakan sejumlah orang yang tanpa menggunakan kekerasan mengorganisasikan diri untuk melakukan protes atau yang dinamakan demonstrasi. Nah, di sini jadi demonstrasi yang dilakukan oleh para buruh atau karyawan untuk menolak gaji yang rendah. Nah, di sini merupakan salah satu contoh indikator terjadinya konflik sosial. Nah, bagaimana proses terjadinya? Kita harus tahu dulu pengertian konflik. Nah, mari kita simak pengertian konflik. Menurut Robert M. Lawang, konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka, seperti nilai, status, kekuasaan, atau otoritas. Menurut Kartono, konflik merupakan proses sosial yang bersifat antagonistik dan terkadang tidak bisa diserasikan karena dua belah pihak yang berkonflik memiliki tujuan, sikap, dan struktur nilai yang berbeda yang tercermin dalam berbagai bentuk perilaku perlawanan, baik yang halus, terkontrol, tersembunyi, tidak langsung, terkamuflase maupun yang terbuka dalam bentuk tindakan kekerasan. Faktor-faktor penyebab konflik sosial. 1. Perbedaan individu. 2. Perbedaan latar belakang kebudayaan. 3. Perbedaan kepentingan. 4. Perubahan-perubahan nilai yang cepat. Indikator terjadinya konflik sosial menurut Charles Lewis Taylor dan Michael C. Hudson meliputi 1. Demonstrasi atau a protest demonstration. 2. Kerusuhan atau riot. 3. Serangan bersenjata atau armed attack. Yang keempat, korban jiwa akibat kekerasan politik. Nah, untuk macam-macam konflik dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, berdasarkan jumlah pihak yang terlibat. Itu terdiri dari 2, yaitu konflik individu. Yang kedua, konflik kelompok atau kolektif. 2. Berdasarkan akibat yang ditimbulkan. Ini meliputi konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik vertikal adalah konflik yang melibatkan dua pihak atau lebih yang mempunyai kedudukan yang tidak sejajar. Nah, konflik ini bersifat konflik antar kelas. Sedangkan konflik horizontal adalah konflik yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang mempunyai strata yang sama atau sejajar. Nah, konflik ini bersifat antar golongan. Contohnya konflik antar pelajar dan konflik antar partai politik. Kemudian berdasarkan posisi yang terlibat dibedakan menjadi 2, yaitu konflik sosial konstruktif
atau konflik sosial yang bersifat membangun atau positif. Dan yang kedua, konflik sosial destruktif atau yang bersifat merusak. Nah, yang keempat, berdasarkan bidang kehidupan. Nah, berdasarkan bidang kehidupan dibedakan menjadi 5 macam konflik. Yang pertama, konflik ideologi. Yang kedua, konflik politik. 3, konflik ekonomi. 4, konflik sosial, budaya, dan ras. 5, konflik pertahanan dan keamanan atau HANKAM. Akibat-akibat konflik sosial ada 2 macam, yaitu meliputi dampak positif dan dampak negatif. Dampak negatifnya yaitu dapat menimbulkan retaknya persatuan kelompok. 2, dapat menyebabkan individu-individu tertentu merasa tertekan sehingga mentalnya tersiksa. 3, domisili dan takluknya salah satu pihak dapat terjadi jika kekuatan pihak-pihak yang bertikai tidak seimbang. Akan terjadi dominasi oleh satu pihak terhadap pihak lainnya. 4, banyaknya kerugian baik harta benda maupun jiwa akibat kekerasan yang ditonjolkan dalam penyelesaian suatu konflik. Akibat konflik sosial yang berdampak positif yaitu 1, konflik dapat meningkatkan solidaritas kelompok. 2, berfungsi sebagai perubahan sosial. 3, munculnya pribadi-pribadi atau mental masyarakat yang tahan uji dalam menghadapi segala tantangan dan permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat lebih mendewasakan masyarakat. 4, dalam diskusi ilmiah, biasanya perbedaan pendapat justru diarahkan untuk melihat kelemahan-kelemahan suatu pendapat, sehingga dapat ditemukan pendapat atau pilihan-pilihan yang lebih sebagai jalan keluar atau pemecahan suatu masalah. Cara menangani konflik yaitu meliputi 1, rekonsiliasi, 2, mediasi, 3, toleransi, 4, kompromi, 5, gencatan bersenjata, 6, arbitrasi, 7, adjudikasi, 8, stalemate atau pernyataan, dan yang terakhir coercion. Demikian materi tentang konflik sosial. Nah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara menangani konflik